Salam saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Di mana pada malam berbahagia ini kembali kita berbincang-bincang bagi penggemar channel ini tentang ikut dalam kebenaran Tuhan, berjalan demi berjalan oleh naungan tangan Allah sendiri, oleh tuntunan kuasa Roh Kudusnya, keajaiban keilahian yang nyata. Pada malam ini saudara-saudaraku yang seiman sekasih sepadan, yang pada khususnya umat Kristiani, Nasrani dan percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristuslah jalan kebenaran. Di salah satu kehidupan umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, menurut firman kebenaran Allah, perkataannya kita harus hidup kedua kali. Awal pertama kehidupan manusia di bawah kolong langit dan di atas bumi, yang dari awalnya Tuhan ciptakan pada zaman Adam dan Hawa, yang telah sudah berketurunan sampai beranak cucu sampai sekarang. Di mana pernyataan firman sidang kelak penghakiman yang terakhir oleh pernyataan Yesus Kristus, apakah kita menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka? Sebab itu Tuhan Allah berfirman, ikutlah jalan kebenaran Yesus Kristus, belajarlah dalam firman Tuhan, jadilah menjadi pelaku firman Allah, berbuat kepada Yesus Kristus dan juga kepada sesama, sehingga kita mengerti jiwa dan pemikiran semakin dewasa, sumber daya kemanusiaan kita semakin tinggi dalam iman, dalam kerohanian, berbuat kepada Tuhan dan berbuat kepada sesama, sebab pernyataan firman saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan, saling support dalam doa. Dan kita percaya ada naungan kuasa Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kita, saudara-saudariku. Malam ini saudara-saudariku seiman sekasih, dimanapun berada, kita sharing bersama. Ada sedikit renungan firman Tuhan juga kita sampaikan nanti, bagaimana cara datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Malam berbahagia ini, saya pribadi kemungkinan besar sudah banyak nonton video channel ini, di mana perkataan Allah yang hidup, firman Tuhan yang sudah kita tampilkan di channel ini, dengan percaya kita belajar bersama melalui kita Injil perkataan Allah yang hidup, oleh bimbingan Roh Kudus dalam naungan doa dan ibadah kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus mencurahkan roh hikmat, pengertian, pengajaran oleh kasih karunia daripada Allah sendiri. Di mana firman Tuhan berkata yang penting harus kita garis bawahi, janganlah kita buat dari kepandaian dan kepintaran kita sendiri, dan janganlah kita menganggap sangat pandai tentang kebenaran firman. Tetapi firman Tuhan berkata, berdoalah, percayakanlah Roh Kudus dalam doamu, mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah, sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus mengajari kita dan menghikmati kita semua. Itu kunci terutama, saudara-saudaraku. Firman Tuhan ini kemungkinan saudara-saudaraku bagi pelayan hamba Tuhan, jemaat domba Allah, dikatakan dalam firman ini berbagai
hikmat yang berbicara. Berbagai kata-kata kebenaran, sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus pada masa Yesus di bawah langit dan di atas bumi, pada masa zaman nenek moyang kita, dan juga pada masa itu orang Farisi yang berbentuk sebuah intelektual yayasan pada masa itu, sehingga karena kurang memahami perkataan firman dan tidak percaya pada masa itu ada nama Roh Kudus yang menuntun, adanya kuasa hikmat karunia pengajaran daripada Allah, sehingga mereka pada masa itu tidak percaya. Dimana pada zamannya orang Farisi dahulu yang merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan, karena mereka menguasai keintelektualan perkataan Allah yang hidup, tapi tidak mengerti hikmat karunia daripada Allah, tidak mengerti adanya naungan tuntunan Roh Kudus daripada Yesus Kristus pada masa itu. Sehingga orang yang mengenal kebenaran firman Allah pada masa itu, yang menyangkal Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang keberadaannya bawah langit dan di atas bumi ini, yang menjelma seperti kita manusia untuk membenarkan firman kebenaran Allah yang sebenarnya, di mana umat-umat yang percaya kepada Yesus supaya lebih percaya, dan dia membuktikan mujizat-mujizat keajaiban ilahinya, bahkan orang mati dihidupkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Namun pada masa itu termasuk salah satu pendidikan firman Tuhan, yaitu orang Farisi yang menganggap dirinya yang paling terdekat kepada Tuhan, namun menjadi musuh daripada Allah sendiri, karena mereka tidak mengerti hikmat karunia pengertian pengajaran daripada Tuhan. Bahkan mereka yang menyangkal Yesus Kristus, bahkan mereka yang menyalibkan daripada Allah sendiri. Dimana pada malam ini saudara-saudaraku, kita belajar demi belajar dan merenungkan firman Tuhan. Sedikit saya memberikan sebuah kesaksian pada kita semua, secara jujur, secara tulus, secara benar, demi firman Tuhan Allah yang hidup, yang kita percaya. Di salah satu kesaksian saya ini, sudah saya merasakan sejauh mana kuasa Tuhan yang terurai bagi saya, dan saya percaya dengan nama Roh Kudus, dan meminta berdoa kepada Tuhan roh hikmat pengertian pengajaran oleh ilahinya keajaiban yang nyata yang maha tinggi Yesus Kristus mengajari kita bersama, sehingga kita buat salah satu pemberitaan Injil di channel ini bagi seluruh dunia. Dan barang siapa yang menonton channel ini, semoga kita semua diberkati Tuhan. Semoga curahan Roh Kudus semakin kuat bagi kita. Semoga hikmat karunia pengertian pengajaran daripada Allah tercurah bagi kita, maupun kepada domba Allah, jemaat Allah, hamba dan pelayan daripada Tuhan yang telah sudah menonton channel ini. Salah satu kesaksian yang saya buat kepada kita semua, adanya kuasa Tuhan, adanya pembuktian Tuhan, saya pribadi telah menerima, sekalipun banyak pergumulan dan tantangan itu ada. Di situ saya menyadari tantangan dan pergumulan pencobaan itu harus ada mengikuti di jalan kebenaran daripada Allah. Kenapa saudara-saudariku? Bahwa kita adalah masih keberadaan di bawah langit dan di atas bumi, dan harus kita hadapi perbuatan-perbuatan roh kegelapan, roh iblis, tipu daya, tipu muslihatnya, tipu dosa,
Begitu cerdiknya kuasa kegelapan ini, ia ingin menerjang pemikiran manusia supaya jatuh ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Ini yang penting kita pahami, saudara-saudariku. Maka kita percaya Roh Kudus daripada Allah berdua kepada Tuhan. Di saat belajar firman Tuhan, di saat mendengar firman kebenaran Allah, di saat penjabaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu berdua kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, yang sudah Tuhan uraikan. Berdua kepada Bapa Surgawi, minta roh hikmat, pengertian, pengajaran, sehingga menerima pengwahyuan, sehingga menerima hikmat, maupun yang mendengar dan maupun yang menjabarkan, sehingga kuasa tipu daya iblis tidak mampu menggoyahkan iman kita, sekalipun mereka itu terkadang memang sangat cerdik mematahkan iman manusia. Jadi saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, belajar datang ke jalan kebenaran Tuhan, jangan main-main. Jangan main-main. Supaya benar-benar Tuhan Allah Yesus Kristus menuntun kita. Hindari di saat ibadah datang kepada Tuhan main dua hati. Hindari datang ke gereja hanya sekedar absensi. Tuluskan hati kepada Tuhan, terarah dan tertuju kepada Yesus Kristus. Hati yang tulus. Disebabkan karena adanya kuasa Roh Kudus menuntun kita dan kita percayai. Itu saudara-saudariku. Malam berbahagia ini saya kesaksian memberikan, sebelum saya mengenal kebenaran Tuhan, saya pribadi sebelum mengenal kebenaran Tuhan jauh daripada Allah. Bahkan manusia-manusia benar-benar bisa dikatakan golongan-golongan yang jahat. Itu saudara-saudara. Kalau saya menyimak kepribadian saya, betapa perilaku saya zaman dahulu jahat, tidak mengenal kebenaran Allah. Terutama kejahatan saya pada masa itu, salah satu contoh yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan tidak seturut daripada Allah. Adanya hubungan saya kepada perempuan, semuanya berbagai kebejatan pada masa itu sudah saya lakukan. Sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus memberikan teguran besar kepada saya. Bahkan saya dulu jauh kebenaran daripada Allah dan tidak mengerti kebenaran daripada Tuhan. Sebab Tuhan memberikan peringatan-peringatan kepada saya. Ini benaran. Ini benaran. Demi Tuhan Allah yang hidup, demi kita suci, demi kita Injil. Dimana pada 7 tahun yang lalu itu, di sebuah tempat kediaman saya, rumah. Pada masa itu rumah saya masih rumah kontrakan. Bahkan sampai sekarang pun masih mengontrak, saudara-saudara. Dimana Tuhan Allah Yesus Kristus menampakkan wajahnya kepada saya sendiri pada masa itu dalam tidur saya. Dia menampakkan wajahnya sehingga aku mengenal wajah daripada Allah sendiri. Dia memancarkan suatu pancaran yang indah, yang berkemilau, memancar ke hadapan kening saya. Dia memegang tongkat kecil dan memegang salah satu domba yang kecil, bahwa Tuhan Yesus Kristus menggendong, saya lihat sendiri.
Beliau berkata kepada saya, "Hai anakku, bertobatlah. Tempuhlah kerajaan Allah." Dia berkata kepada saya. Juga dia mengatakan, dia mengunjuk jari kepada saya dalam tidurku. Dia berkata, "Beritakanlah Injilku kemana-mana. Aku akan menyertaimu." Katakanlah firman Tuhan itu yang sebenarnya. Apa yang kuberikan hikmat kepadamu di saat engkau memberitakan Injil. Dan berdoalah dan percayakanlah Roh Kudus membimbingmu. Aku akan menyertaimu. Ini jelas, saudara-saudariku. Saya tidak bohong. Secara pribadi sampai sekarang, bahwa bayangan wajah Yesus Kristus tidak luput dari pandangan mata saya. Bagaimana persi wajahnya, saya bisa melihat. Di dalam tidurku dia datang sendiri, memerintahkan untuk memberitakan Injil. Perkataan dia hidup. Jadikanlah suku dan bangsa-bangsa menjadi murid aku, supaya semua dapat akan diselamatkan, kata Tuhan. Dan jangan engkau memikirkan kepentingan pribadimu. Jangan engkau membuat sebuah keimbalan dalam hidupmu. Aku akan menyertaimu. Pada masa itu saya terbodoh. Saya terduduk bangun. Saya terduduk bangun. Saya berpikir, berkata dalam hatiku, "Ya Tuhan, ya Bapakku yang baik. Kalau memang itu kehendak rencanamu terhadap saya, ajari aku. Dewasakan aku. Itu permohonan saya. Ajari aku." Itu perkataan Allah terhadap saya. Tapi pada masa itu dia mengatakan dalam mimpiku kemarin, "Percayakanlah Roh Kudus." Itu perintah Allah. Karena waktu bumi sudah diambang pintu. Bumi ini sudah di depan gerbang. Sejauh mana pernyataan firman dan seturut perkataan Allah yang hidup yang kita pelajari bersama, bahwa dunia sudah menjelang hari-hari terakhir dan menjelang akhir zaman. Berdoalah engkau, mintalah Roh Kudus dalam doamu kepadaku. Aku akan menghikmatimu. Jangan buat dari kepandaian dan kepintaranmu. Aku tetap akan mengajarimu. Aku akan menghikmatimu. Ini pesan daripada Allah terhadap saya pada masa itu. 7 tahun lebih kurang kalau tidak lupa saya. Ada sekitar 4 tahun ini tidak saya lakukan. Saya bertahan. Semakin saya biarkan kehidupan semakin mengerikan. Masalah demi masalah pul. Itu saudara-saudara. Juga kembali dia ingatkan dengan renungan kepada saya. "Bertobatlah anakku, beritakanlah Injilku kemana-mana, aku akan menyertai." Di situ saya berpikir, saya bertanya, bagaimana saya punya cara memberitakan Injil?
Saya berpikir, datang renungan masuk. Beritakan Injilku, anakku. Tidak berapa lama, terbukalah pikiran saya. Pembuatan berita Injil. Sebab itu kita buat firman Tuhan di channel di YouTube. Pada masa itu saya tidak mengerti bagaimana cara membuka channel YouTube. Pada masa itu HP saya masih HP odong-odong lah, saudara-saudara. Sehingga Tuhan mengajari. Saya buka channel di YouTube untuk pemberitaan Injil di jalan kebenaran daripada Allah. Sesudah itu, saya sambil bekerja, belajar demi belajar, ikut gabung ke pemberitaan-pemberitaan media. Belajar saya demi belajar, ikut mengikuti pemberitaan media atau jurnalis. Disitulah saya sampai saat ini tetap membuat kebenaran firman Allah, memberitakan Injil, perkataan Allah yang hidup. Sebab itu saya selalu buat khotbah firman Tuhan, terlebih dahulu menunduk diri kepada Tuhan, meminta roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Sebab dialah yang menghikmati dan mengajari aku. Para penonton saya channel ini, firman kebenaran Tuhan, saya selalu dalam doaku, saya doakan semuanya. Bahkan Tuhan mengatakan, berdosapalah engkau, supaya semakin hikmat kepadamu, akan semakin dahsyat engkau akan saya ajari, kata Tuhan kepada saya pribadi. Itulah saudara-saudariku dalam kesaksian. Saya tidak bohong. Ini benaran. Demi Tuhan Allah yang hidup. Setelah itu saudara-saudariku, saya belajar buat firman kebenaran Allah di channel YouTube. Adapun saya buat ini mulai dari tahun, kalau tidak salah saya, tahun 2019 saya buat ini, channel ini. Setelah aku belajar demi belajar, juga saya, Tuhan berikan mimpi. Tuhan Allah memberikan mimpi kembali kepada saya, supaya mengerti, memahami kuasa kegelapan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, supaya semakin mengerti tipu daya iblis, cerdiknya iblis. Tidak berapa lama saya bermimpi. Pertama kali dalam mimpiku, saudara-saudariku, saya dibawa ke dasar laut. Di situ saya lihat sebuah kerajaan kuasa kegelapan. Disitulah aku percaya adanya ular naga di dalam laut ini yang sangat keji dan kejam. Pernah saya baca di Alkitab. Saya bertemu kepada seseorang kerajaan kejahatan di dasar laut. Saya bertemu seorang perempuan ratu di dasar laut, di mana istana mereka begitu indah, megah, mewah. Penglihatan saya pada masa itu.
Saya ditahan, saya digenggam oleh budigat-budigat oleh kejahatan yang di dasar laut. Saya di sana digrendel, disuruh saya menghadap kerajaan iblis, seorang perempuan berbentuk ratu. Bahkan dia berkata kepada saya, "Hai umat Tuhan, aku tahu kau anak Tuhan. Setitik dan selangkah pun kami tidak akan mundur memisahkan manusia dari jalan kebenaran Tuhannya. Dengan cara apapun kami melakukannya." Inilah perkataan mereka kepada saya. Saya terbodoh, terpelongok pada masa itu. Jawaban saya, "Hai umat iblis, janganlah engkau mendukakan Tuhan. Janganlah kau menduakan Tuhan, sebab engkau juga ciptaan daripada Allah." Seseorang raja iblis di dasar laut, ratu, dia marah betul kepada saya. "Enyak kau dari hadapanku," katanya. Dia saya lawan. Tapi dia berkata, saya mengerti bahasanya, "Setitik dan selangkah pun kami tidak akan mundur memisahkan manusia dari jalan kebenaran Tuhan Allahnya." Saya lawan. "Engkau penciptaan daripada Allah, janganlah engkau menduakan Tuhan. Enyak kau iblis," saya bilang. Dia berkata, "Enyak kau dari hadapanku." Saya dibelenggu serdadu-serdadu iblis di dasar laut. Pada masa itu saya sadar di dasar laut. Saya bingung entah mengarah kemana. Tidak berapa lama, ada malaikat surga yang mengangkat aku dari dasar laut kembali ke bumi. Sehingga saya kembali ke bumi. Pada masa itu saya terbodoh dalam mimpiku. Tidak berapa lama kemudian juga, kalau tidak saya selang-selang sebulan, kalau nggak saya dulu itu ya, saya berhadapin dengan kerajaan setan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Di sebuah tempat aku berdiri. Tempat ini saya tidak tahu daerah mana. Di dalam mimpi saya. Di mana kuasa kegelapan bumi ini yang mengejar-ngejar saya. Sebuah kuda warna hitam mengejar-ngejar saya dari jarak jauh di saat aku berdiri. Ada penglihatan saya di atas kuda hitam itu, tubuh manusia berdiri di atas kuda itu sambil mengejar saya, tapi tidak memiliki kepala. Tubuhnya berlumur darah semuanya. Saya dikejar. Saya berhadapan kepada mereka. Saya mau dimatikannya, mau dilompat kuda itu gitu. Dia berkata kepada saya, "Hai umat Allah,
setitik dan selangkah pun kami tidak akan mundur memisahkan manusia dari jalan kebenarannya. Kamilah yang berkerajaan di bawah langit dan di atas bumi ini. Tidak berapa lama saya debat kepada mereka. Hai umat iblis, jangan engkau menduakan Tuhan, sebab engkau daripada ciptaan Allah sendiri. Dia berkata, enyak kau dari hadapanku, bahkan saya mau dibunuh. Tubuh ini berlumur darah semua. Tidak berapa lama saya melihat ada kuda putih yang menolong saya. Di atas kuda putih ini berbentuk malaikat surga. Rambutnya perempuan. Si kuda hitam mau matikan saya. Tiba-tiba kuda putih datang yang berbentuk malaikat surga, menghanyutkan mereka. Hilang dari pandangan mata saya. Itu saudara-saudara. Ini kesaksian. Ini harus saya saksikan. Hilang. Saya pun terbodoh. Sampai 3 kali saya bermimpi. Yang terakhir, saya melihat di langit sana, saudara-saudariku, banyaknya roh penghalang di udara. Saya melihat berjalan di langit sana buaya, harimau, binatang-binatang buas berjalan-jalan di langit saya lihat. Saya menatap. Juga mereka berkata kepada saya, setitik dan selangkah pun kami tidak akan mundur memisahkan manusia dari jalan kebenaran Tuhan Allahnya. Dia berkata kepada saya. Saya jawab, janganlah engkau mendukakan Tuhan, jangan engkau menduakan Tuhan, sebab engkau ciptaannya juga. Enyak kau dari hadapanku, kata dia sama. Saya tantang dalam nama Yesus. Di sini saudara-saudariku, penting dalam kesaksian saya pahami pribadi. Bahwa kuasa kegelapan dunia ini sungguh keji dan sungguh kejam. Adanya menghalangi iman kita datang kepada Tuhan. Sebab itu saudara-saudariku, tujuan daripada rana mimpi itu, saya mencermati, mematangi bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus memperlihatkan kekuatan kegelapan kepada saya, supaya aku sanggup berjalan demi berjalan sampai saat ini ikut kebenaran daripada Tuhan. Masuk dari tujuan daripada rana Tuhan dalam mimpiku. Itulah sebuah pergumulan-pergumulan. Kita percaya kepada Yesus Kristus, supaya kita semakin teguh, semakin kuat berdoa kepada Tuhan. Sebab pesan Allah kepada saya, berdoalah dengan nama Roh Kudus pada masa itu. Jadi Roh Kuduslah yang sanggup menolong kita menghadapi gelora dunia ini, tipu daya iblis ini. Tapi kita harus percaya, berdoa kepada Tuhan, undang Roh Kudus di dalam jiwa pemikiran kita di saat kita datang menyembah daripada Allah. Itu saudaraku. Sebab itu selalu kita buat khotbah firman Tuhan di channel ini. Saya buat firman Tuhan di channel ini, saudara-saudaraku, saya iman sekasih. Tidak ada kepentingan pribadi saya.
Sebab itu pernyataan firman kepada saya, perkataan Allah kepada saya, aku akan menyertaimu. Jadi setiap kita belajar renungan firman, dan barang siapa yang menonton video ini, semoga kita dihikmati semua, dicermati, dimatangi oleh Tuhan. Tapi percaya dalam naungan doa ibadah kita, percayakan Roh Kudus terlebih dahulu. Di saat kita datang menunduk diri kepada Tuhan, di saat kita bersempuh di hadapan daripada Allah, tuluskan hati. Karena pernyataan kuasa kegelapan dalam mimpiku pada masa itu, mereka mengatakan setitik selangkah pun tidak akan mundur memisahkan manusia dari jalan kebenaran Tuhan Allahnya. Sebab itu mari bertahan, saudara-saudariku. Datang kepada Tuhan. Percayalah. Sebuah pergumulan yang kita hadapi ikut jalan kebenaran Allah, itulah mimpi itu tadi. Adanya kuasa-kuasa kegelapan ingin menghalangi, ingin menjerat pemikiran kita. Tetapi kalau kita percaya dengan nama Roh Kudus menyertai kita, etikat tulus kepada Tuhan, percayakan Roh Kudus dalam dirimu menyembah Tuhan. Undang Roh Kudus, perkataan lidah bibir kita sendiri. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Tuntun kami datang kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Saya pribadi itu selalu saya pakai. Tetapi kadang Roh Kudus berbeda-beda. Cara hikmat diberikan Roh Kudus kepada manusia, meminta kepada Tuhan, sehingga kita dituntun, saudara-saudariku. Ini benaran, saya tidak bohong, demi Tuhan Allah yang hidup. Sehingga belajar demi belajar, saat kita semua di jalan kebenaran daripada Allah, oleh roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan, naungan, tuntunan Roh Kudus, keajaiban, keilahian, mujizat yang nyata daripada Allah mengajari kita di saat kita tulus meminta kepada Tuhan, dipenuhi kita dengan keajaiban tangan Allah sendiri. Maka saya pribadi setiap buat firman Tuhan, saya tidak pernah mengandalkan kepandaian kepintaran saya, melainkan menunduk diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, percaya Roh Kudus, sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus mengutus roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Dia mengajari kita semua, maupun mendengar maupun menjabarannya, sehingga ada hikmat yang luar biasa daripada Allah. Ini kesaksian saya, saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus. Pada tahun 2019, sebelum COVID, pada masa itu kalau tidak salah COVID mulai dari bulan 10 tahun 2019. Di situ Tuhan Allah dalam mimpi saya sudah memberikan aba-aba pada masa itu. Sudah memberikan aba-aba akan ada terjadi. Adanya musibah Tuhan curahkan karena manusia pada masa itu sudah terlena oleh hawa nafsu kedagingan dunia, menurut daripada Tuhan, sehingga Tuhan Allah memberikan teguran besar, malaikat maut, kematian yang terjadi. Saya pada masa itu bermimpi adanya dari langit jatuh semburan api ke dunia ini, membakar manusia itu semua. Iya saudaraku, demi Tuhan Allah yang hidup, saya tengok semua minta tolong, semua mengkeleper semua. Saya lihat itu. Tuhan memberikan pada masa itu aba-aba akan ada terjadi.
Dikarenakan umat Tuhan pada masa itu kemungkinan di hadapan daripada Allah pada masa sudah banyak menyeleweng. Dia memberikan teguran yang dikatakan COVID-19. Saya melihat itu langsung dalam mimpiku. Saya punya teman, kalau nggak salah 2-3 orang kami, tapi nggak kenal aku yang 2 orang. Kami melihat itu, bahwa manusia semua menggelepar. Tidak berapa lama kejadian, selalu Tuhan memberikan pemberitahuan kepada orang yang layak di hadapan daripada Allah. Pada masa itu terjadi COVID-19. Bahkan banyak yang mati dan korban. Bahkan di gereja pada masa itu kami beribadah. Gereja yang saya ikuti. Tetap masih bisa kami bertahan pada masa itu. Bahwa gangguan itu tidak ada terjadi di dalam saat ibadah di gereja. Itu saudara-saudara. Puji Tuhan. Sebab aku sudah tahu. Sudah Tuhan ingatkan. Di situ saudara-saudaraku sebuah kesaksian saya. Di mana saudara-saudaraku sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, di saat saya buat khotbah firman Tuhan akan terjadi musibah. Memang benar terjadi musibah. Yang bagi sudah menonton khotbah firman yang saya buat di channel ini, sudah menjadi banyak realita dan fakta. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari semakin bertekun kepada Tuhan. Bahkan di dalam tahun ini juga kita tetap memiliki peringatan-peringatan dari Tuhan kepada kita semua. Saya pun selalu diuji kuasa kegelapan. Bahkan sampai sekarang terkadang kita diuji. Betapa pahitnya perkataan kuasa laut, udara, bumi ini mengatakan kepada saya, setitik selangkah pun tidak akan mundur kami memisahkan manusia dari jalan kebenaran Tuhan Allahnya. Di mana saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, pada malam 17 September di tempat kediaman saya ini, di meja ruangan ini, berhadapan saya dengan burung gagak, burung hantu, datang ke kamar saya, mau membunuh saya. Sempat tubuh saya agak lemas. Fakta itu bukan mimpi. Langsung berhadapan dengan secara 4 mata. Bahkan di rumah ini ada saksi, seorang laki-laki kawan saya, bahkan tetangga saya pun mengetahui. Kita selalu diincar daripada kuasa kegelapan. Tetapi kita diincar oleh kuasa kegelapan, Tuhan tidak akan membiarkan. Disitulah pembuktian penyertaan pertolongan Tuhan kepada kita. Kalau kita benar-benar mengarah kepada Tuhan. Apapun kekurangan, apapun kelalaian, manusia tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Manusia tidak sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana kita punya cara